Baik, anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas masalah ibadah, ibadah dan prinsip-prinsipnya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang mulia, makhluk ciptaan Allah. Yang diciptakan Allah itu salah satu tugas pokok adalah beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Itu manusia, ya, manusia. Jadi manusia itu oleh Allah diciptakan itu bukan untuk main-main. Jadi main-main itu kayak keyakinan orang yang tidak percaya kepada hari akhir itu. Kalau mati ya sudah mati, sudah. Tidak ada apanya. Tapi dalam agama kita kan tidak. Setiap manusia itu nanti di hari akhirat itu akan diminta pertanggungjawaban dan akan dibangkitkan kembali, hidup kembali. Jadi kehidupan dunia itu diumpamakan seperti tamu. Kalau tamu kira-kira lama nggak hidup di dunia ini? Tidak lama. Cepat dan lambat itu akan dipanggil oleh Allah. Maka dari itu dalam Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada, untuk menyembah kepada Allah. Berarti manusia dan jin akan diciptakan dan akan diminta pertanggungjawaban. Coba dilihat, diperhatikan, coba dibuka di HP ya. Lihat tentang definisi ibadah itu. Jadi al-ibadatu hiya taqarrubu ilallah biimtisali awamirihi wajtinabihi wa hiya amma wa khas. Ibadah itu adalah taqarrub. Taqarrub itu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi perintah Allah sholat, puasa, zakat, haji, juga birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu perintah dan harus dikerjakan itu. Dan juga larangan Allah. Larangan Allah itu tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak halal. Dengan jalan tidak halal. Itu larangan Allah. Jadi manusia itu oleh diciptakan Allah itu bukan untuk main-main. Kemudian Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Kemudian diberi akal. Kemudian Allah menurunkan
para nabi dan rasul membawa kitab untuk membimbing manusia. Kalau tidak ada nabi dan rasul, manusia jadi sesat kan. Manusia sama dengan binatang. Jadi karena agama itu membimbing ke arah yang benar, agar supaya manusia itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu tujuan Allah menciptakan manusia. Ibadah itu ada dua macam. Satu, ibadah umum. Kedua, ibadah khusus. Jadi ibadah umum itu ya luas sekali. Anak sekalian datang di sini belajar, itu ibadah. Mengajar, ibadah. Mencari rezeki untuk kehidupan anak istri, ibadah. Menolong tetangga, ibadah. Menggerakkan ekonomi, ibadah. Politik, ibadah. Dan lain sebagainya. Itu luas sekali ibadah. Bertani ya ibadah. Mengolah tanah supaya menanam, hasilnya dinikmati, ibadah. Memancing ikan di laut, menernak dan lain sebagainya. Itu ibadah. Nah, setiap ibadah itu pasti dinilai oleh Allah, dibalas, diberi balasan berupa pahala. Pahala itu kan kita sendiri kan tidak tahu kan. Nanti pahala itu pahala itu akan diberikan nanti di akhirat. Bukan langsung di dunia, di akhirat. Itu pahala. Yang kedua adalah ibadah khusus. Ibadah khusus itu ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Jadi sejak Nabi Adam terus ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Zulkifli, sampai Nabi Muhammad ya. Itu oleh Allah memang turunkan tugasnya untuk membimbing manusia. Hanya yang paling lengkap sempurna itu agama Islam. Nabi Nuh ada agama Islam juga. Nabi Isa, Nabi Musa ada semua. Tapi yang menyempurnakan itulah Nabi Muhammad. Maka di dalam ketika Nabi di Arafah ya, ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, Allah menurunkan Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agama. Aku cukupkan nikmatku untukmu. Aku rela Islam jadi agama. Sudah sempurna Islam itu. Maka dari itu ibadah itu, agama itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Lebih-lebih ibadah khusus, sholat, khusus itu. Karena ada aturannya kan. Puasa ada aturannya, haji aturan, zakat ada.
Ya itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau menambah itu namanya bid'ah. Kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu neraka tempatnya. Dan agama ini sudah sempurna. Sehebat apapun orang tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Hanya memang dalam prakteknya itu Islam terlalu banyak bid'ah. Karena prosesnya masuk Islam di Indonesia kan melalui para pedagang, melalui perkawinan, melalui pondok pesantren, sehingga ditambah-tambah jadilah bid'ah berkembang begitu besar. Jadi kalau ibadah khusus itu tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh. Sekarang seperti contoh ibadah-ibadah yang ditambah satu, sholat itu salah satu syarat utama niat kan. Tapi ditambah usolli fardal duhuri arba rakaat ini adaan lillahi ta'ala, itu tambahan itu. Dan Nabi nggak pernah mengajarkan itu, usolli itu nggak pernah itu tambahan itu. Nabi itu mengajarkan supaya kalau sholat itu niat dalam hati, dalam hati. Tapi alasan macam-macam. Usolli itu kan untuk memperkuatkan hati. Itu alasan Nabi nggak pernah mengerjakan. Itu yang pertama. Misalnya orang ibadah, sholat, doa dipimpin imam. Ketika habis sholat salaman kanan kiri, ya itu tambahan semua itu tambahan. Ya, tambahan. Demikian pula ibadah yang lain, puasa. Puasa itu juga begitu. Nawaitu sauma gadin an adai fardi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Itu bid'ah itu. Tidak ada tuntunan itu. Ketika puasa imsak berhenti, tidak makan sahur lagi. Imsak itu karena mengingatkan kalau kita makan sahur berhenti pada saat azan berkumandang. Azan itu tanda berakhirnya malam hari. Azan itu menunjukkan tanda dimulainya waktu subuh. Berhenti makan sahur. Tapi kalau diluarkan imsak, akhirnya kalau sudah dimakan dikeluarkan itu. Begitu pula ketika mau buka puasa. Azan dulu berbuka puasa. Buka puasa itu matahari tenggelam, kita berbuka, baru azan. Jadi ketika matahari tenggelam itu kita sudah boleh berbuka puasa. Kita aman-aman. Apalagi kemarin itu bulan Rajab itu orang puasa banyak sekali. Itu juga bid'ah itu. Puasa dalam tuntunan agama itu satu, puasa wajib Ramadan berapa hari? Ya kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Gantian itu. Terus puasa Senin Kamis. Puasa tengah bulan. Ada puasa Syawal 6 hari. Pernah mengerjakan. Habis raya itu kan puasa 6 hari. Puasa Yaumul Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Besok hari raya Idul Adha. Puasa bulan Muharram 1 hari tanggal 10 Muharram. Puasa boleh puasa Daud
Sekarang puasa, besok buka. Itu puasa. Itu yang namanya puasa sunnah yang memang kita kerjakan. Jangan melaksanakan puasa-puasa di luar tuntunan agama. Orang puasa Rajab kadang-kadang sampai 40 hari itu. Puasa Rajab itu Nabi melarang itu. Dalam bulan Rajab boleh puasa tengah bulan 3 hari, Senin Kamis. Pada 1 bulan kita puasa berapa hari? 11 hari. Jangan puasa yang lain, apalagi puasa putih itu. Kan ada ya kan? Untuk mencari kekebalan itu. Itu nggak ada. Karena Islam sudah lengkap. Begitu pula haji begitu. Haji itu saya perhatikan itu, ketika berada di Mekah itu mereka terus melaksanakan umroh. Jadi pakai pakaian ihram, berangkat ke Tanim, di sana niatkan masuk kota Mekah, tawaf sa'i. Itu paling tidak itu 5 kali. Padahal umrah sekali saja itu, sekali saja. Tawaf, setelah itu minum air jam-jam, sholat 2 rakaat, geser, naik ke Bukit Safa, Marwah, Safa, Marwah. Selesai potong rambut sudah. Tapi ada yang sampai 5 kali itu. Alasan apa alasan? Alasan mumpung di Mekah. Nah, itu bukan dalil itu. Mumpung di Mekah. Itu yang ada. Ada yang pergi haji diajani. Anak lahir diajani. Orang meninggal diajani. Yang meninggal kok diajani? Orang sudah mati. Diajani. Itulah adalah, itu namanya bid'ah itu. Bid'ah. Belum lagi khurafat, tahayul. Khurafat itu adalah suatu keyakinan tentang adanya suatu peristiwa bisa menimbulkan peristiwa yang lain. Itu namanya khurafat. Misalnya malam Jumat membawa bunga, ada uangnya, dilemparkan di perapatan gitu. Nggak ada pengaruhnya apa-apa itu. Khurafat. Kalau ada yang melahirkan nanti hari-hari ditanam depan rumah, khurafat itu. Ya. Ada hari baik, hari jelek, tahayul namanya itu. Kalau mau menikah cari calon suami tanggal berapa, tanggal suami istri calon berapa, dicocokkan. Nanti kalau nggak cocok bisa bubar itu. Orang mau menikah kok dibubarkan, mana tahan itu. Itu khurafat, tahayul. Jadi dalam beragama itu harus kemurnian dalam ibadah sekaligus kemurnian dalam akidah. Itu ibadah, ya. Itu namanya ibadah khusus. Sekarang anak sekalian kita masuk kepada bentuk dan sifat ibadah. Pertama adalah perkataan dan ucapan lidah, yaitu misalnya tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu ibadah lisan. Memang kita itu dianjurkan oleh Nabi supaya aksiru zikra ala kulli halin. Artinya perbanyaklah berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Nah, itu ibadah. Kita kan ingat kepada Allah kan. Menyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu ibadah lisan. Berdoa ya lisan.
berkhutbah ya lisan, ya. Azan ya lisan, membaca Al-Quran itu semuanya ibadah. Ya, ibadah. Yang kedua adalah ibadah berupa perbuatan yang tidak disifatkan dengan sesuatu sifat. Umpamanya menolong orang, berjihad di jalan Allah, membela diri dari gangguan, dan menyelenggarakan perawatan jenazah. Itu ibadah. Jadi orang kalau meninggal dunia kan perlu dirawatkan, dimandikan. Kalau sudah mati betul. Kalau belum mati kan mandi sendiri kan. Ya. Setelah dimandikan, dibersihkan, dikeluarkan kotoran, ditekan perutnya, dibersihkan. Setelah itu dibersihkan kain handuk, baru dikafan. Setelah dikafani, disolatkan. Habis disolatkan, diantar ke kubur. Rame-rame ngantar. Kan mayat kan tidak bisa gelundung sendiri kan? Bisa nggak gelundung sendiri? Tidak bisa, harus diantar itu. Diantar kemudian dimasukkan di kubur. Dan kita semua kan nanti masuk kubur kan? Rumah masa depan itu. Maka dari itu ya, yang cantik jangan sombong, yang ganteng juga jangan sombong. Semuanya itu jadi mayat nanti. Ya, jadi mayat. Ibadah ya. 3. Ibadah yang berupa menahan diri dari mengerjakan sesuatu pekerjaan. Itu namanya ibadah puasa. Menahan makan. Tidak makan berapa jam, Mas? 12 jam ya? Lama ya? Kalau nggak ditahan kan mokel kan? Harus dikendalikan. Menahan dari minum, kepingin minum, ngelak itu. Karena tahan, tidak boleh minum itu. Menahan diri dari hubungan biologis suami istri. Tidak melaksanakan di dalam bulan Ramadan. Kalau malam boleh. Kalau di dalam bulan Ramadan siang hari itu boleh, tapi harus membayar puasa 2 bulan berturut-turut. Sanggup nggak kamu? 2 bulan berturut-turut. Ya abot kan? Kalau nggak bisa beri makan 60 orang fakir miskin, nggak sanggup membayar, memerdekakan seorang hamba sahaya. Itu namanya kifarat, pelanggaran terhadap sholat puasa. Itu menahan diri namanya. Tidak boleh memfitnah, tidak boleh mencaci maki. Berarti menahan lidah kan? Tidak. Keempat, ibadah yang yang melengkapi perbuatan dan menahan diri dari sesuatu pekerjaan. Ya ini umpamanya itikaf memang. Itikaf itu adalah berhenti di dalam masjid 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kalau ketika itikaf nggak boleh berhubungan dengan suami istri, nggak boleh. Dia menahan diri kan, tidak boleh. Ya. Maka itikaf itu dilakukan di masjid, bukan di rumah. Ya. Kelima, ibadah yang bersifat menggugurkan, membebaskan. Misalnya anak-anak putri ketika Ramadan kedatangan tamu, berarti masih punya utang kan? Berapa hari kira-kira? 1 minggu kan? Utang nggak? Dibayar nggak? Ya dibayar. Kapan? Setelah hari raya kan? Oh, iya. Berarti melepaskan apa? Ikatan.
Atau misalnya kita punya utang. Nah, utang kan terikat kan? Harus bayar utang itu. Sebab kalau kita punya utang kemudian mati dengan membawa utang itu, jiwa kita tidak akan terima oleh Allah. Nafsul mu'minin mu'allaka bidaini hatta yugda'anna. Jiwa seorang beriman tidak akan terima kalau dia mati dengan bawa utang. Tapi zaman sekarang kan kalau nggak punya utang kan tidak punya apa-apa kan. Ingin punya mobil ya utang, ingin punya kendaraan ya punya utang, kalau punya rumah ya utang. Betul. Hanya menikah kan tidak boleh utang kan, harus bayar kontan itu akadnya itu apa namanya mas kawinnya itu ya itu. Kemudian keenam apa ini, khusyuk, menahan diri dari berbicara dan dari berpaling lahir dan batin dari yang diperintahkan kita menghadapnya. Enam ini ya sudah. Ada ibadah jasmania, rohania itu sholat, puasa. Ada ruhiyah, ibadah malia, zakat, sedekah. Ada zakat, ada sedekah, ada infak ya. Ijtimaiyah, ibadah haji. Ijabiyah, ibadah tawaf. Salbiyah, yaitu meninggal sesuatu yang diharamkan dalam masa ihram. Jadi ihram itu tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh akad nikah, tidak boleh hubungan suami istri, tidak boleh. Itu harus ditinggalkan. Tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki, tidak boleh. Karena kita sedang dalam keadaan ihram. Ihram itu menggunakan pakaian ihram. Bagi laki-laki itu dua lapis atas, bawah atas. Tidak pakai celana dalam itu, tidak boleh. Kalau perempuan ya boleh. Perempuan ya boleh. Kalau laki-laki tidak boleh. Apalagi kalau kita mengambil istilahnya haji apa nih? Ada haji tamattu, ada haji namanya haji qirat namanya. Itu Anda pakai ihram dari datang di kota Mekah sampai tanggal 10 Zulhijjah. 1 bulan lebih pakai pakaian ihram itu. Hanya tidak perlu membayar denda. Kalau orang ngambil haji tamattu itu kan harus korban 7 orang 1 ekor sapi, kambing 1 orang. Tapi kalau mengambil haji qirat ya nggak perlu bayar itu. Tapi itu berat pakai pakaian ihram itu 1 bulan kena abot kan, berat itu berat. Ya. Sekarang kita masuk kepada prinsip ibadah. Ada pertanyaan? Ya kalau bisa ya bertanya lah. Kamu itu mahasiswa itu harus cerdas. Malu bertanya sesat di jalan itu. Ya. Itu. Ada 6 prinsip. Prinsip pertama, yang kita sholat, kita ibadah itu Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah. Allah itu siapa? Ya Tuhan. Tuhan yang Rahman, Rahim. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Haji, Ya Jabbar. Itu tuh nama-nama Allah yang baik itu. Kita sembah, kita ibadahi. Tentu cara ibadah itu diajarkan oleh Tuhan lewat nabinya, yaitu Nabi siapa? Muhammad. Cara ibadahnya itu, sholatnya caranya. Selalu kamara itu musolli, puasanya diajarkan, hajinya diajarkan.
Kita tinggal mengikuti, ya. Jadi kita tinggal mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Wa'lamu annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan disembah malaikat Allah. Jadi kena patung, api, matahari, bulan, bintang itu bukan Tuhan itu. Itu adalah makhluk ciptaan Allah. Lah kamu manusia paling bagus kan? Percaya nggak manusia itu makhluk yang paling bagus? Kalau nggak percaya coba ke kebun binatang itu, foto sama orang hutan, ganteng mana itu? Makhluk yang terbaik kan? Kalau makhluk terbaik tidak boleh menyembah matahari, derajat kamu jadi jatuh itu. Matahari kan sama dengan makhluk Tuhan kan? Apalagi menyembah patung, patungnya berdiri disembah-sembah gitu. Pada patung itu kalau kena hujan kan tidak bisa pakai payung kan? Dia tidak bisa mengambil payung. Atau ketika dia patung itu kena terbakar, dia tidak bisa membela diri kan? Itu namanya Tuhan palsu itu. Yang kita sembah hanya Allah. Memang kita nggak bisa melihat Allah kan, nggak bisa kan. Nanti Anda melihat di akhirat nanti. Ya kalau masuk surga, kalau nggak masuk surga ya nggak melihat Tuhan kan. Jadi wujuh yaumaidin nadira ila rabbiha nadira. Wajah-wajah orang beriman itu cerah, berseri-seri, senyum dengan senyum pepsoce. Ya. Kan sering menyenangkan orang kan? Sambil senyum menyenangkan orang. Asal jangan senyum terus, nanti dianggap tidak normal itu. Ya, itu. Jadi kita akan melihat Tuhan nanti. Bahkan di akhirat itu nanti itu Allah memberikan 99 rahmat. 90 rahmat. Nanti di akhirat ya kamu muda-muda seperti ini, tidak tua itu. Tidak ada nenek-nenek itu. Di dunia itu ada nenek mengatakan, ibu-ibu kok senang mengikuti pengajian. Ada nggak ada yang ucapan itu? Ada nggak? Ada nenek-nenek itu. Kritik dia, ibu-ibu kok senang ikut pengajian, kapan ngurus anaknya? Ya anaknya sudah selesai diurus baru dia ikut pengajian. Pengajian itu kan satu, dapat ilmu kan, ketemu teman, senang kan. Daripada di rumah-rumah tuh ya stres nanti itu. Itu ada yang begitu itu. Jadi nenek-nenek itu di akhirat enggak ada itu. Muda tetap muda. Ya. Laki-laki begitu. Di akhirat itu enggak ada ya, tua seperti saya enggak ada itu. Muda-muda kayak Mas ini. Ganteng-ganteng itu, Pak. Ya, ganteng-ganteng itu. Di sana enggak perlu pakai jamu itu, enggak perlu itu. Itulah nikmatnya berada di surga. Kalau nggak percaya nanti mati dulu bertahu. Ya, nanti dulu bertahu. Itu ya Allah ya. Jadi dulu ya ada 3, 4 sama anjing 5. Namanya gua Ashabul Kahfi. Mereka lari karena mereka merenungkan langit, bumi, ini siapa yang menciptakan? Begitu kokoh. Bintang, kok api malam harinya itu. Bulan begitu terang, lama-lama kecil, kembali matahari tetap bersinar setiap hari kan. Tidak pernah hancur kan? Sudah berapa tahun ini? Baru mereka renung, berarti ada yang menciptakan, ya Allah itu. Ya Allah itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekalian,
setiap apa yang kita kerjakan itu harus dengan ikhlas. Ikhlas sesuatu yang keluar hati nurani yang murni. Kamu kuliah ikhlas enggak? Ikhlas enggak? Saya jadi dosenmu itu. Ikhlas enggak? Kalau enggak ikhlas enggak masuk kan? Ikhlas. Karena kuliah itu biayanya banyak kan? Cari mana uang itu? Kamu cari sendiri? Kan orang tua kan? Nah, kamu juga harus ikhlas untuk mengikuti kuliah. Kalau ikhlas nanti Allah akan membalas pahalanya itu. Suatu saat kamu sudah kerja itu rezeki bertambah luas. Saya dulu teman saya itu sama Pak Sukianto yang ikut mendirikan UNMU ini. Bapaknya Bu Irma dokter itu, Pak Nurdin. Kita bekerja di Muhammadiyah itu harus ikhlas. Nanti Allah itu akan mengganti. Nanti kamu nikmati ketika anakmu sudah besar. Sekarang baru saya rasakan itu. Ya, saya kesini nggak boleh naik sepeda motor, nggak boleh. Padahal saya masih kuat. Gitu. Harus diantar pulang naik Grab. Kemana-mana tinggal bilang anak itu disiapkan mobil. Itu karena keikhlasan kita dalam mendidik, mengasuh, mengasah. Satu lagi apa? Menyayangi, mengasihi, mengasuh, mengasah. Itu tiga itu. Mengasah itu kan di tangan ibu-ibu itulah mendidik anakmu. Anakmu jadi baik kan tergantung Anda kan? Ibu-ibu itu ya. Jangan kejar profesi itu, karir itu, anaknya terlantarkan. Nanti dipelihara oleh pembantu, ya anaknya sifatnya seperti pembantu. Apalagi dikasih minumnya susu sapi, nanti seperti sapi nanti itu. Ya.